kebenaran. Ini kenyataannya, Bre. Makanya lu tanya aja ke Islam, gak usah gua nanya. Iya, iya. Kamu yakin nggak yang berfirman kepada para nabi yang di Israel itu adalah Allah sendiri? Ya iyalah, 124.000 receh banget cuma kalau nabi-nabi di Israel. Oh, kamu yakin Allah sendiri? Betul. Betul. Oke. Kenapa yakinnya? Tanya, kenapa bisa yakin? Kenapa? Oke. Kita coba bahwa Allah yang berfirman kan? Iya. Allah kenal nggak Nabi Yesaya? Ya kenal lah. Mana datanya di Al-Quran? Ya bagian yang 124.000 itu dong. Hanya film itu doang. Apa? Berarti ketika Nabi Yesaya menubuatkan tentang kematiannya, benarkah itu Allah? Menubuatkan tentang kematian apa? Kematian Kristus. Nah itu maksudnya itu doktrin, Petra. Mohon maaf, itu doktrin, nggak tertulis. Tadi kami mengklaim bahwa termasuk Nabi Yesaya ini 124.000. Iya. Nah, ini benar nggak ini 124.000 ini termasuk Nabi Yesaya? Ya iya, termasuk lah. Termasuk. Kalau nggak salah di kita namanya Nabi Yusia, namanya Yesaya itu Yusia. Nah, oke, Yusia. Kitab Yusia itu mana? Kitab apa? Kitab Yusia. Kitab Yusia nggak ada. Nggak ada. Tapi, Iya. Tapi kamu mengatakan bahwa Allah ini berfirman kepada saya. Ya kepada semua nabi, nggak cuma Yesaya doang. Ya ampun. Ketika Nabi Yesaya menubuatkan Kristus, nah itu nggak ada deh, Petra. Nah, tadi kamu mengatakan bahwa Nabi Yesaya, bahwa yang berfirman kepada Nabi Yesaya adalah Allah sendiri. Iya. Tapi kalau kita baca punya Yahudi, nggak ada nubuatan buat Kristus deh di Yesaya. Atau gini lah, Kores. Apa dong? Ya, sederhana ya. Iya. Gini. Nabi Isa dengan Yesus ini sama enggak? Nabi siapa? Nabi Isa dengan Yesus Kristus. Oh, buat gua. Kalau buat gua, Yesus inilah yang diserupakan dengan Nabi Isa. Makanya Yesus mati, Nabi Isa enggak. Yesus ini tumbalnya untuk Nabi Isa. Beda, jadi. Isa atau gimana ya? Kan gini Petra. Dalam Islam kan Nabi Isa diselamatkan. Lalu yang dibunuh itu yang diserupakan. Sebentar. Gini. Ya, dia ini ya, agak lambat nangkapnya ya? Bukan, Don. Diserukan yang agak lambat. Gini. Kalaulah Allah itu berfirman kepada Musa, Iya. Allah ini Bapa. Sementara di dalam kitab Yahudi bahwa Tuhan orang Yahudi itu dipanggil Bapa, Kores. Di perjanjian baru nggak? Di perjanjian lama dan di perjanjian Musa, gua baca nggak ada Musa manggil Tuhannya Bapa. di dalam kitab Yesaya Bapak. Oh iya, saya bukan Taurat sebenarnya. Jadi nggak ada masalah itu. Loh. Kalau kita lihat di Taurat nggak ada manggil Bapa. Di Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat nggak ada dipanggil Bapa Tuhan itu. Baru-baru itu. YHWH ini adalah Bapa. Apakah Allah itu Bapa? Bukan. Nah, kamu gagal Apa? di situ. Gagal apanya? Berarti bukan Allah itu yang berfirman kepada para nabi. Kenapa nggak itu kitabnya bukan punya Nabi Yesaya? Kamu tadi sudah menyangkal bahwa Allah itu bukan Bapa. Iya. Jadi kalau kitab ada bapaknya, itu bukan kitab Nabi itu. Kitab Yesaya mengatakan bahwa orang Israel bahwa membantu Tuhan itu adalah Bapa. Benar? Iya, maksudnya ini kan yang ngasih nama ini kitab Yesaya itu siapa? Apakah Tuhan yang ngasih nama? Siapa yang maksud gua gitu gampang banget ngasih nama kitab Yesaya. Siapa itu yang bikin? Tadi kamu mengakui bahwa Nabi Yesaya siapa namanya? Menurut Al-Quran. Yusia, tapi nggak ada kitabnya. Kenapa nggak ada kitab Yusia? Ya karena memang yang dikasih kitab-kitab itu adalah Nabi Ulul Azmi, nabi-nabi yang mempunyai umat untuk diajarkan syariat baru.
kamu menyamakan Yesaya dengan Usia. Sementara kitab Usia nggak ada, kitab Yesaya ada. Iya, Yesaya. Memang kitab Yesaya itu kitab Yesaya asli ya? Punya memang beneran Nabi Yesaya ya? Sementara kamu Tahu dari mana? kamu tadi yang mengatakan bahwa yang berfirman itu adalah Allah sendiri. Iya gitu. Di mana Allah mengamini bahwa kitab Yesayanya kawan-kawan Kristen itu kitab asli? Ya. Kalau Kok bisa gitu? Kalau buat kalian asli boleh gitu. Tapi kalau kamu kasih tahu dulu bahwa bener ini kitab ini punya Yesaya, dari mana? Kan pasti imani saja kan? kalau kamu Ya. katakan tidak asli, yang aslinya mana? Coba tunjukkan. Yang aslinya mana? Ya, mana aslinya? Udah kalian hilangkan. Siapa yang menghilangkan? Kalian Kristen. Mana datanya? Contoh misalnya di Markus 1:14, Yesus ini kemana-mana ngajarin Injil Tuhan. Sekarang yang ada Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Contoh misalnya di dalam Islam kita mengimani kitab Taurat. Beres. Sekarang kalian mengimani Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Itu kan bukan Taurat sebenarnya. Itu tuh kopian Taurat. Gitu. Kita beres dulu. Apa tuh? Kamu tadi mengatakan bahwa Allah pada Musa Iya. melalui Taurat. Enggak, gue nggak ada bilang melalui Taurat. Gue bilang tuh Allah itu berfirman kepada nabi-nabinya. Iya, belum sampai ke kitab Taurat. Oke. Tapi kalau mau ke kitab Taurat, ayo kita ke kitab Taurat. Oke, Taurat Ayo. Allah ada. Apa? Taurat Allah ada. Ya, kitab dalam Kristen itu apa sih artinya? Kalau kitab dalam kami, dia lafaz mustarok, bisa apa aja. Bisa buku, bisa ketetapan, bisa hukum. Contoh misalnya An-Nisa ayat 24, kitabullahi alaikum, ketetapan dari Allah untuk kalian semua. Nah, sekarang kalau jadi kitab itu apa? Kitab ini adalah ketetapan-ketetapan Allah yang turun khusus melalui nabi-nabi yang dia pilih. Taurat adalah ketetapan Allah yang khusus kepada Nabi Musa. Zabur adalah ketetapan Allah yang khusus kepada Nabi Daud. Injil adalah ketetapan Allah yang khusus kepada Nabi Isa Al-Masih. Al-Quran adalah ketetapan Allah yang khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi perkara buku itu penulisan. Perkara buku itu. Yang benar-benar kitab itu ketetapan. Ini bahasa Arab ya. Beres. Yes. Kalau Allah itu berfirman kepada Musa, nah kan ada nih 10 Taurat kan? Nah, 10 hukum Tuhan dan komitmen. sekarang tunjukkan 10 perintah Tuhan yang ada menurut Allahmu mana? Banyak lah, ada Al-Fat ayat 29, Surah Muhammad ayat 7, mencar dia. Coba baca. Mana 10 hukum Taurat itu? Oh, maksudnya yang mau 10 banget kayak Yahudi punya gitu maksudnya? Ya, tadi, Oh, nggak ada kalau itu kami nggak ada itu. Kan kitab kami kan Al-Quran. tadi kami mengatakan yang berfirman kepada Musa itu adalah Allah sendiri. Gimana sih? Lah iya, Kas Firman kan perkataan. Kalau misalnya buku kan kitab. Maunya apa? 10 perintah Allah itu mana? 10 perintah Allah itu bentuknya apa kalau di Yahudi? Batu, buku, apa? Bentuknya apa dia? Atau perkataan? Iya, perkataan Allah itu di dalam 10 hukum Taurat melalui Musa itu apa? Ya udah ya. Ya perkataannya perkataan Tuhan kepada Nabi gitu loh. Bentuknya ya perkataan Tuhan. Butir-butir hukum itu apa? Yang dikatakan Allah itu mana? Coba tunjukkan. Butir-butir. Ya, contohnya jangan menyembah Allah lain selain daripada aku. Jangan berdusta. Mana? Mana yang dikatakan Allahmu itu yang melalui Musa? Ya kan udah hilang sama Kristen. Ya ampun, berarti firman Allahmu bisa hilang. Ya kan yang Allah janjikan dijaga Al-Quran aja. Berarti Allahmu tidak kekal. Perkataannya atau Tuhannya? Atau Tuhan itu perkataan atau gimana konsepnya? Gagal klaim Allahmu di sini bahwa Allahmu berfirman kepada Musa. Karena nggak ada bukunya gitu maksudnya. Karena kamu katakan tidak ada lagi. Ya iya kan udah diganti syariatnya sama Nabi kami kan. Lah, Ngapain masih ada kalau misalnya syariat baru udah keluar? Buat apa? Buat apa ini kitab Taurat masih ada kalau hukum yang baru udah keluar? Kan ini udah ada pakai Al-Quran kita.
Taurat Taurat Allah yang lama itu mana? Coba buktikan dulu. Udah hilang kan sama Kristen? Karena gini Petra, coba ini untuk kawan-kawan Islam juga belajar ya supaya kalian nggak kecelek gitu. Ketika kita bicara hukum Taurat atau kitab Taurat, Kristen pasti bawanya kitab Kejadian. Itu kan bukan Taurat, Petra. Itulah kenapa gue bilang hilangnya di kalian. Kalau kita bicara Injil, yes, yang saya katakan di dalam Taurat Musa ada 10 perintah. Dan di dalam Taurat Musa ada 10 perintah Tuhan. Gitu Petra. Iya. Sekarang mana 10 perintah Tuhan yang maksud lu itu mana? Coba. Apakah sama yang ada di dalam Taurat Musa dengan Taurat Allah ini? Nah coba yang Taurat Musa ada 10 perintah Tuhan itu yang mana Petra? Coba kita lihat dulu deh barangnya. Coba lihat barangnya deh. Yang mana? Yang 10 perintah Tuhan yang lu bahas ini gitu loh. Itu 10 Taurat itu jangan berzina. Iya, di mana itu? Di mana? Di Tauratnya di mana? Biar kita baca bareng-bareng. Itu di Taurat Musa, di dalam Kejadian. Nah, itulah maksud gua. Kena jebakan Batman-nya. Di dalam Apa dia bilang tadi kawan-kawan? Kejadian kan? Kejadian dibilang Taurat, itulah gua bilang hilangnya sama kalian Taurat di ini. dalam Keluaran itu, Keluaran. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke, itu Keluaran. Sekarang gua minta Tauratnya. Itu Taurat. Itu 10. Kapan Musa bilang itu Taurat? Kapan Musa bilang Keluaran itu Taurat tuh kapan? Jangan difitnah. Hukum Taurat. Iya, 10 hukum Taurat itu kata siapa? Sekarang yang saya minta sama kamu kan mengklaim bahwa itu 10 hukum Keluaran jatuhnya dong Petra. Kok dibilang Taurat ya? Gue agak bingung. Itu Taurat Musa, itu hukum Taurat. Nah, itu Keluaran atau hukum? Itu Keluaran atau Taurat itu? kitab Keluaran itu Taurat. Kata siapa? Ya. Kata siapa? Itu di dalam 10 hukum Taurat itu hukum Taurat. Bukan, jangan belok dulu. Siapa yang bilang? Nabi mana yang bilang Keluaran itu kitab Taurat? Nabi mana? Ya. Itu Taurat Musa. Dan Nabi mana yang bilang Keluaran itu Taurat Musa? Nabi mana? Sebentar. Nah, sekarang buktikan dulu Taurat. Ngapain buktiin? Ngapain gue buktiin kitab Keluaran? Mari. Ngapain? Kamu kan mengklaim bahwa Allah ini berfirman kepada Musa. Buktinya lihat jadinya kitab Keluaran bukan kitab Taurat. Itu kan berarti kalian menghilangkan. Di dalam Taurat Musa ada 10 hukum Taurat. Mana Tauratnya mana? Jangan berzina, jangan membunuh. Itu Keluaran atau Taurat? Hormatilah ayah dan ibumu. Kalau kitab Keluaran kita nggak mengimani Petra. Sekarang coba tunjukkan Taurat Allahmu ketika Allah berfirman kepada Musa. Yuk. Nggak ada, udah dihilang jadi Keluaran sekarang. Waduh, kok bisa seperti ini? Ya itu lo lihat itu. Tadi lu bilang Keluaran di kami bukan Taurat itu. Maaf banget. Tapi kamu mengatakan mengklaim bahwa Injil ini atau Taurat ini tidak asli. Ya itu lihat buktinya jadi Keluaran kan. Lu bilang Taurat ternyata Keluaran. Itu buktinya. Sementara kamu sendiri tidak bisa membuktikan Taurat Allahmu. Udah gua buktiin ini jadi Keluaran kitab Taurat oleh Kristen. Jangankan Taurat, Zaburmu pun nggak nampak, nggak bisa dibuktikan. Ya udah diganti-ganti semua loh. Taurat jadi Keluaran, Zabur jadi Mazmur, Injil jadi Matius. Itu kan semua dirubah itu. Injil Isamu pun nggak bisa kepertanggungjawabkan. Jadi Markus jadi ini. Yang kitab yang 4 ini, Injil, Zabur, Taurat ini apa? hanya halu. Iya betul itu, lihat. Tauratnya jadi Keluaran. Zabur jadi Mazmur. Injil jadi Markus. Itu kan halu itu kan Petra? Itu halu, itu bener. Ya Taurat Allah yang halu. Lah kalau gitu Keluaran yang benar dari Tuhan. Kapan Tuhan ngomong dia ngeluarin kitab Keluaran? Iya, nggak benar bahwa Tuhan Musa itu adalah Allah. Ya, kalau gitu di mana Musa beriman pada kitab Keluaran? Kores. Apa? Tuhan Musa itu siapa? Apa? Tuhan Musa itu siapa? Allah. Kitabnya Taurat bukan Keluaran. Di mana datanya bahwa Tuhan yang Musa itu Allah? Atau ayat 14? Oh, atau Cok, ini
Makanya ini ya, nah ini kawan-kawan Islam, ini bukti perubahan yang terjadi dalam kitab-kitabnya nabi-nabi kita gitu. Taurat jadi keluaran. Jadi Petra itu terima, itu kenyataannya, Pet. jadi Tuhannya Daud, Tuhannya si apa Raja Daud, jadi Allah juga. Iyalah, Bre. Lihatlah anak perjanjian siapa anak perjanjian? Anak perjanjian Siapa? Ishak. Ishak. Oke. Sekarang keturunannya Ishak dijulukinya apa? Orang Israel. Israel. Kenapa El? Kenapa nggak Israel? Ya. Katanya Tuhan yang benar namanya Yahweh. Kenapa nggak Israel namanya? Kok Israel? Tuhan Musa itu siapa? Iya, Allah kan ada lamnya. Di mana datanya bahwa Ya itu lihatlah Israel, namanya aja Israel. mana datanya bahwa Tuhannya Musa itu Allah, mana? Atau ayat 14, maksudnya mau di kitab yang bukan Taurat ini, di Keluaran ini maunya di situ. Oke, ini. Mana? Nah, kita buka ya, Yakub dipanggil Israel. Nah, ini. Israel, tunggu. Nama Tuhan Musa itu Kores, mana datanya bahwa namanya Allah? Mana? Ya ini lihat, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel. Dia Itu belakangnya Lamet. Itu Tuhannya Allah jatuhnya. Jadi masih ada tanda-tanda kebenaran di sini. Ya enggak masuk, makanya ini kawan-kawan Kristen kayak Petra contohnya ya. Kalau memang Tuhan lu namanya Yahweh, kenapa nama anak perjanjian itu bukannya Israel gitu loh? Atau Israweh? Kenapa Israel? Kan kalau El ini nama Tuhan yang salah katanya. Anak perjanjian itu adalah Ishak. Keturunannya? Anak tunggu dulu. Anak berhambaan adalah Ismail. Kenapa Il gitu? Kenapa nggak Ismail? Oke. Kamu ngerti nggak apa yang dimaksud dengan anak berhambaan dan anak perhambaan itu anak yang diberkati? Karena kalau anak perjanjian dia nggak diberkati. mana datanya? Kejadian 18 atau 22 ya, lupa gue. Anak perhambaan Kores Diberkati. di mana diberkati? Waduh, dia nggak tahu, Bre, kasihan. Iya, di mana diberkati? Di mana? Tunggu sabar. Di mana? Tunggu sabar, lemot ini gua. Ya, Sabar. Hah? Sabar. Kejadian kalau nggak salah 18 kalau nggak salah. Kejadian 18. Tunggu ya. Oh, ini orbit udah berapa hari lemot banget dah. Ada apa ya? Jadi Ismail itu Kores, Ya. Nah, Abraham memperistrikan bundiknya, pembantunya, itulah si Hagar. Ya Israel juga keluar dari dua budak, dua wanita merdeka. Sebentar. Nah, Gundiknya 3 jatuhnya. itu keturunan asli daripada Abraham. Ya tapi kan Israel 4 istrinya, berarti 3 gundik gitu maksudnya. Ya sekarang apa arti daripada anak perhambaan dan anak manak? Ya kalau gitu bangsa Israel ini anak perhambaan juga karena istrinya 4 dia. Artinya setengah anak Israel ini wanita budak gitu berarti. Tunggu masih loading. Anak perhambaan itu apa? Iya ini makanya gua mau buka ini, tunggu. Masih loading dia. Waduh, lemot sekali. Gua dari HP aja deh. Oke, tunggu. Kejadian. Kita buka di Sabda. Mana Sabda? Sabda Kejadian 18. Kalau nggak 18, 22 berarti.
22 ya benar. 22. Enggak ada. Kejadian berapa ya? Oh, 15 apa? Bukan. Tujuh belas. Ini kejadian 17. Oh. Nah, ini kejadian 17:20. Ya, diberkati di mana dia? Tetapi Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan ku berkati. Dar, selamat datang di kebenaran. Diberkati di mana dia? Berkatnya berkat apa? Anak-anak, jadi anak berkat Ismail itu anak berkat. Walaupun lahir hamba, tapi berkat itu datangnya kepada Ismail. Apa? Kalau perjanjian ke Israel. Berkat apa dia? Coba. Beranak cucu dan sangat banyak, ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya jadi bangsa yang besar. Berkat. Oke. Berkat Ishak apa? Nggak ada berkatnya. Wah, kalau kamu pintar. Ishak itu perjanjian dia, bukan berkat. Hah? Iya. Berkat itu cuma Ismail. Ishak nggak pernah dibilang dapat berkat dia. Kamu tahu nggak, Bro, bahwa Ishak ini Dia perjanjian tahu, tapi kalau diberkati enggak. Apa ya? Pagi Kores. Pagi ya. Jadi aku tadi sedikit dengar, boleh aku tanggapannya Bang Petra? Sebenarnya yang lu kutip itu Kores ada betulnya, bahwa memang Tuhan berjanji memberkati keturunan Ismail. Ya, ada berkat di situ. Cuman lu harus tahu, Bro, ya, berkat yang di situ itu bicara berkat materi, kehidupan di dunia. Ya nggak ada masalah. Sebentar Bang, bentar Bang Petra. Kenapa? Karena memang Tuhan menunjukkan bahwa Dia sebagai pencipta yang adil. Ya, makanya raja-raja memang keluar dari keturunan Ismail. Daerah Timur Tengah kan lu lihat. Ya. Artinya Allah dalam bilangan itu Allah bukan manusia sehingga ia pendusta. Artinya Allah bukan pendusta, makanya dia menepati janjinya bahwa keturunan Ismail itu keluar sebagai raja-raja. Ada yang keluar sebagai raja-raja. Iya kan dijanjiin 12 ini, 12 raja. Ya, dengarkan dulu. Cuman yang dibicarakan oleh Tuhan kepada Israel itu keturunannya seperti bintang, artinya bukan cuman berkat materi yang dijanjikan kepada. Enggak diberkati Ishak, Bre. Di perjanjian dia itu. Jangan dibilang berkat, enggak ada datanya berkat. Yakub, maksud gua Yakub ya, bahwa kan Allah sudah berjanji kepada Abraham ya, bahwa dia akan menjadikan keturunannya seperti bintang banyak ya. Cuman berkat keselamatan nggak pernah dikasih kepada keturunan Ismail, keselamatan akhirat maksud gue ya. Dan berkat keselamatan juga nggak ada itu firasat Tuhan. Jangan dibikin-bikin lah. Makanya dari Yesus mengutip perkataan bahwa keselamatan datang dari bangsa mana? Bangsa Israel. Nah, itu keselamatan yang dibicarakan. Artinya bukan dari penyaliban. Dengarkan dulu. Iya. Nanti poinnya lain lagi tuh. Karena kalau misalnya keselamatan dari penyaliban, artinya satu bangsa Israel harus disalib kan gitu jatuhnya. Bukan, kamu yang salah tafsir. Keselamatan dari bangsa Yahudi loh. Apalah? Bangsa itu satu orang atau kumpulan orang. Ya, makanya biar gue jelaskan, daripada kamu berkelit ngotot-ngototan kamu nggak dapat apa-apa gitu. Ngotot apa? Memang gue dapat apa? Dapat uang gue kalau menang dialog. Bukan, kan kamu di sini mau pengen tahu toh tentang Alkitab bahwa keselamatan. Bukan pengen tahu gitu kan. Kita bandingin konsep keselamatan antara Kristen dan Islam gitu. Si Petra ini kebingungan ketika gua skak, kenapa juru selamat lu datang di zaman Yohanes sedangkan dosa jatuhnya di zaman Adam. 4.000 tahun telatnya di situ. Makanya lari kemana-mana dia. Ya,
Jadi aku bilang tadi sekali lagi bahwa keselamatan yang dikatakan oleh Yesus, keselamatan datang dari bangsa Yahudi, itu keselamatan yang dibicarakan oleh Bapa juga. Makanya Tuhan mengutus Yesus itu berbicara tentang pengampunan dosa, yaitu bicara tentang keselamatan akhirat. Mengerti. 9. Ngerti gua. Cuman kalau soal Akhirnya kalau kan soal kita mengetahui, sebentar, akhirnya kita akan mengetahui bahwa yang dibenarkan oleh Tuhan itu adalah orang yang percaya dari keturunan Yakub itu sampai kepada orang-orang yang mempercayai utusan yang diutus oleh Bapa itu, yaitu Yesus. oh, Yesus utusan, bukan Tuhan. Yes, disinilah letak ketidakmengertian Islam. Bentar bro Kores, disinilah Bukan gua itu yang mencet ketawa-ketawa. ya nggak tahu lah, itu makan rombonganmu. Nah, di sinilah ketidakmengertian teman-teman Islam tentang Yesus yang utusan dan Tuhan. Utusan itu kerjaan, pribadinya adalah Tuhan. Pribadi saya manusia, kerjaan ini contoh ya. Kerjaan saya kurir. Jabatannya Maka jangan dipandang kurir adalah pribadi. jadi Tuhan itu apa? Jatuhnya jabatan atau apa? Sebentar. Kurir itu sama dengan utusan. Manusia, ini contoh loh ya. Contoh biar kalian dapat. Kurir sama dengan utusan. Iya. Kalau kurir bicara dunia, kalau utusan kan bicara keilahian ya, masalah dari atas keturun ke bawah. Pilihan Tuhan gitu loh. Kalau Tuhan apa Tuhan? Nah, kalau Tuhan itu kan hakikat pribadi. Nggak usah ngomongin hakikat dulu, pribadinya. Pribadinya Tuhan. Pribadi Yesus itu pribadi yang Tuhan punya kerjaan, kurirnya itu utusan. Jadi di sinilah teman-teman Islam, sebentar. Sinilah teman-teman Islam yang mentabrakkan mana kurir dan mana manusia. Karena mau Tuhan mau utusan, kalau dalam Islam jabatan jatuhnya, predikat untuk seorang manusia. Ya makanya dalam orang Kristen juga itu kerjaannya jabatan, utusan kan? Nah, kalau Tuhan itu hakikat. Kalau Allah apa Allah? Allah hakikat bukan? Ntar dulu Kores, nggak usah dulu ke situ. Nanti makin bias kita, makin liar, nggak dapat poinnya. Jadi di sini letak teman-teman Islam yang nggak mengerti. Sebentar Kores, bahwa utusan ya utusan. Padahal nggak tahu utusan itu apa. Utusan itu kerjaan, bukan pribadinya. Kurir itu kerjaan, bukan orangnya. Yang orangnya itu yang melakukan kerjaan kurir. Itu loh. Jadi ngerti gua. Nah, kalau Allah apa di Kristen sekarang? Allah maksudmu Bapa? Bukan ya, Allah itu apa? Hakikat, jabatan, apa dia? Atau pribadi atau apa Allah itu? Hakikat. Jadi ya Tuhan hakikat, Allah hakikat. Hakikat itu bisa karena Allah itu kan roh. Iya, jadi Allah itu roh itu apa? Kalau gitu roh itu apa? Hakikat juga. Masa hakikat juga hakikat? dengarkan, makanya bro, lu potong-potong mah kapan kelarnya? Coba. Dalam iman Kristen, ya kan orang percaya Tritunggal. Nah, ketiganya ini. Ya, gue catat ya. Gue catat dulu. Ini sama kayak sama si Alda, gue soal hipostasis yang gitu-gitu. Ya, lu bikin juga kayak bikin muter-muter kayak gayanya si Ardiansa gitu loh. Bukan, gue nggak muter-muter. Anjir, ini karena gue catat, nggak mungkin muter-muter. Kalau muter-muter artinya lu definisinya berubah-berubah. Pertama, Tuhan itu hakikat. Tuhan hakikat. Kalau Allah apa? Hakikat juga. Jadi kalau penggunaan kata Tuhan dan Allah itu sebenarnya Kores itu kan menggunakan dua multi ya. Bisa dikatakan dia hakikat, juga bisa Bisa apa? dulu lah temenmu itu. Kamu di-mute dulu. Oh iya. Nah, jadi menurut iman Kristen sih sebenarnya Kores gini loh bro, bahwa Tuhan itu dikatakan juga dia hakikat. Kenapa? Allah itu juga bisa dikatakan hakikat karena memang dia ilahi. Oke. Nah, ada orang Kristen mengatakan itu sebagai gelar, whatever lah ya, terserah lah ya orang ngomong seperti itu. Tapi bagi saya hakikat. Kenapa? Karena memang dasarnya Allah itu wujudnya roh. Oke, Allah itu wujudnya roh. Stop sampai situ. Allah gua ngerti. Roh itu apa? Lanjut.
Kita lanjut dulu. Jangan nanti kalau mamanya muter, dia bawa muter, bisa aja. Enggak, ini nggak muter dong, beda dong. Kan pertama Tuhan kelar, Allah kelar, dia bisa hakikat, bisa apa satu lagi? Iya, makanya gue bilang jadi nggak sama seperti dengan iman Islam, bro. Ya memang nggak sama, beda lah. Kristen, Islam Ya, beda. Backgroundnya juga beda. Itulah. Gue nggak pernah nyamain. Iya, Nah makanya sekarang roh itu apa? Kalau roh apa roh? Roh apa roh? aku kan nggak bilang sama. Beda kan aku bilang. Jangan nyamain-nyamain. Nggak ada yang nyamain-nyamain. Bagus. Punya aja Nah, salah paham. kalau roh apa kalau roh? Roh ya roh. Bukan sih? memiliki darah daging. Apa dia makhluk kah? Lah iya dong. Oh dia makhluk ciptaan berarti. Ya, kan memang Tuhan dalam orang Kristen, sesembahan dalam orang Kristen itu sama dengan makhluk tapi nggak setara. Kalau Islam kan beda. Nah, dengarkan. Jadi, Makhluk tapi nggak setara. iya, Tuhan bagi orang Kristen itu makhluk tapi nggak setara dengan manusia. Karena kenapa dikatakan makhluk? Dia punya suara. Iya kan? Dia punya nama. Itu makhluk. Punya suara. Kalau ada yang ngaku nggak makhluk tapi punya suara, itu apa? Itu membagongkan sebenarnya, Kores. Kita lanjut dulu ke utusan. Makhluk tapi nggak punya suara, bisu. Bukan bagong, bisu. Dengar, lu jangan put pelintir, bukan itu maksud gua. Kalau ada yang mengatakan sesembahan itu bukan makhluk tapi punya suara, itu membagongkan. Kalau orang Kristen mengatakan patung. Tuhan itu makhluk, makanya Tuhan itu ciptaan jatuhnya berarti. sebentar, sama dengan makhluk tapi tidak setara. Makhluk ini kan hakikat, ini makhluk ini kan. Dalam Islam hakikat nih makhluk ini. Kalau di dalam Kristen apa makhluk ini? Kalau dalam iman Kristen itu ya makhluk, yaitu ya yang bergerak. Patung bukan makhluk. Bergerak, bersuara. Bergerak bersuara. Ya, makhluk itu bergerak dan bersuara. Manusia dan binatang berarti, tumbuhan nggak termasuk. Binatang itu punya suara, tumbuh-tumbuhan itu bergerak. Berarti termasuk makhluk. Makhluk lah. Robot, Lu gak pernah belajar IPA ya? robot. Loh, kalau dikatakan makhluk, kita kan bicara tentang makhluk yang kita percaya itu manusia, ya, binatang, tumbuh-tumbuhan, itu makhluk. Makhluk hidup. Nah, kalau bagi Islam, itu batu, debu, robot, itu makhluk. Iya, karena makhluk itu dalam bahasa Indonesia ciptaan dia sebenarnya. Ciptaan, tapi orang belajar IPA tidak pernah ya. Kalau kamu makanya ajaran Islam kalau dikompar dengan IPA akan tabrakan. Contoh. Yang ngajar IPA di SD aja gua muslim semua. Ya, kayaknya gimana nanti pintar orang kau gitu. Makanya yang Indonesia apa? kan selalu terbelakang kan. Lo lihat deh yang ngajar Uganda itu terbelakang banget. Zimbabwe terbelakang, hitam terbelakang. Bukan Islam itu. Oke, Ya. lu lihat gini Apa? bro, lu lihat nih kalau mau masalah kemajuan ya, Ya. ada orang Kristen, ada negara Kristen memang ada yang tertinggal, ya. Lu lihat alamnya mereka gimana. Nah, coba Oh, lihat. banyak tai orang, mereka berak-berak di rumput-rumput, nggak tahu kenapa itu. Bau kotoran binatang, bau kotoran manusia. Lu lihat kalau negara itu miskin, ada mayoritas di situ Kristen, lu lihat alamnya. Tapi Iya. kalau ada negara Penuh dengan virus HIV. Sebentar, bro, sebentar. Apa? Apa? Kalau lu lihat negara mayoritas Islam, alamnya maju, alamnya berkah, alamnya itu sumber daya alamnya itu memang makmur, tapi kere. Dan lu Diberkati kan? Yang lu lihat, yang memimpinnya siapa gitu loh. Yang memimpinnya orang-orang Islam kalau negara Islam. Kalau Eropa yang memimpin orang-orang ateis. Mereka meninggalkan Kristen baru mereka maju. Coba lu lihat. Ya? Waduh, terdiam. Oleh negara-negara yang pamannya Kristen ya, lo lihatlah Barat gitu ya, Amerika gitu ya. Bukan, mereka maju ketika sekuler. Ketika mereka sekuler sudah tidak teokrasi lagi, mereka maju. Gitu loh. Terus lo bilang
Sekarang berarti kalau lihat sekarang Donald Trump yang sekarang memimpin beberapa periode itu mau lihat mereka tuh sekuler gitu. Sementara sekarang Alkitab di sekolah-sekolah itu diajarin. Zaman dulu Obama sempat ya digeser. Alkitab sekarang anak-anak sekolah di Amerika baca sekolah. Itulah kenapa Maduro diculik kan? Lo karena lu bilang tadi sekuler gitu loh. Iya, Kak, kalau misalnya Trump ini mau dibilang Kristiani sekali, nyulik Maduro dia. Kan kamu harus bedakan, bro. Mayoritasnya Katolik gitu. Dengarkan, kamu Apa? harus mengerti, bro, bahwa itu dia bekerja berdasarkan politik. Nah, kalaupun lu lihat maksud Loh, kenapa kekristenannya kalah sama politik? kalau lu mengerti politiknya Amerika, kenapa Donald Trump itu sampai mengeksekusi Madura itu? Ya, biar lu tahu, bro. Lu nggak ngerti maksud dibalik itu, makanya Iya, tahu. semua. Enggak, gua udah lihat kok ini statementnya Trump. Lari kemana-mana, lu bicara utusan, lu lari mana kemana? Tunggu dulu, ini mumpung seru karena gua menikmati banget ketika Trump nyulik Maduro gitu. Lu diskusinya Si nggak Trump bisa bilang untuk semua instansi perminyakannya Venezuela itu akan dipegang oleh firm-firm atau perusahaan-perusahaan minyaknya Amerika. Itu dibilang sama Trump gitu. Artinya lu tahu kan bahwa misi dalam penyelamatan negara itu kan ada Donald Trump. Berarti Iya, dengan cara nyaplok sumber daya minyaknya negara lain. Nah, kebetulan ini Venezuela. Anyway, sekarang Brazil lagi siap-siap ya, karena ada rumor Amerika mau merangsek ke Brazil, katanya gitu. Dengarkan dulu. Artinya, lu lihat ya, begitu presidennya Venezuela itu dieksekusi sama Donald Trump, lihat warganya happy apa nangis. Kalau kau ngikutin berita gitu loh. Pendukung Maduro sekarang udah mulai bergerak. Lu mah nggak bisa diskusi lah. Huru hara tuh perang. Bentar lagi kayak Libya itu. Venezuela bentar lagi kayak Libya, kayak Irak, kayak Suriah gitu. Nah, sekarang Kristen akan melihat bagaimana rasanya ketika Amerika masuk ke negara mereka. Tunggu aja. Udah mulai kan perang berdarah-darah itu. Semua warlord yang ada di ibu kota ini udah mulai memperebutkan kekuasaan. Nah, mantap sih itu. Justru semakin kamu melihat perang di dunia di mana-mana, justru apa yang dikatakan oleh Alkitab, oleh Tuhan Yesus dalam Alkitab bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa itu tergenapi. Iya, yang mulai Kristen sama Kristen. Venezuela, Amerika, Rusia, Ukraina. Kalian nggak ngerti loh cara diskusimu, buka bisa-bisanya kamu. Ya, banyak orang Kristen melihat kamu sebelah mata ya. Walaupun kamu nggak tahu ya, kamu backgroundnya mualaf, mestinya cara berpikirmu lebih maju loh dibanding yang asli Gue dari gitu. Tapi nyatanya kok seratanya sama gitu loh. Lah karena gue suka geopolitik dunia ya. Gue seneng nontonin geopolitik dunia gitu loh. Thailand, Kamboja gue tahu tempur. Terus apalagi yang lagi hangat-hangatnya juga Rwanda itu konflik internal. Warga-warganya nyari suaka ke Inggris. Inggris lebih suka mengambil warga-warga dari negara mayoritas Islam. Rwanda Kristen, ditolak-tolakin. Ya, oke, udah. Lo kan udah ngomong, gue diam. Gue bisa ngomong, lu diam dong. Iya. Kalau tapi lu ngomong fakta ya, jangan sakit hati, Bre. Dengarkan dulu lah. Lo main dari tadi lu ngomong, gue diam lo. Gue ngomong gitu cara debat Islam ini. Nggak bisa diskusi gantian. Ini gue udah diam dari tadi. Jangan dihabisin sama ngomong waktunya. Iya, lu diam makanya. Oke. Nah, kalau lu ngomong begitu yang gitu-gituan, dengar bro ya. Rata-rata sekarang ya 2024, 2025, 2026 mayoritas barat itu sekarang memulangkan orang-orang Islam yang bikin ulah di negara barat. Ya, sholat di pinggir jalan, nggak ada aturan, biar nggak telat ibadahnya, sholatnya aturannya bikin sendiri, dibuang sekarang, pulang. Bohong dia, bohong. Sampah di negara gua aja. Bohong. Nah, bohong, kita bisa lihat berita. Iya, Bohong. Susah kalau udah ngomong enggak, padahal ketahuan. Gue di Amerika, lu bohong. Gue lihat Inggris lucu anjir. Orang-orang Rwanda pakai kalung-kalung salib, mereka nangis semua, ditolak suakanya ke apa masuk ke dalam Inggris. Amerika sekarang, Donald Trump yang sekarang membuat aturan yang namanya agama Islam tidak boleh menjabat di negara Amerika.
dibuat. Bohong dia, bohong. Perdana Menteri di New York itu di New York itu siapa? Iya, Islam itu. Iya, siapa gubernurnya? Hah? Anak monyet nih, jangan bohong kalau debat, bego lu. Perdana Menteri. Tapi kalau kita ngomongin soal politik, kita kalau ke politik Indonesia ya, gue pengen banget ngeganti hukum pidana Indonesia untuk kawan-kawan Kristen menjadi hukum kasih loh. Gue pengen banget itu. Maaf, Jadi kalau orang Kristen ada terjadi suatu tindak pidana kriminal, itu diganti sama hukum kasih, jangan pakai hukum pidana. maaf saya Kayaknya mau seru sedikit lagi ya Kores, atau Boleh. dua. Iya, sedikit lagi. Kalian harus tahu teman-teman Islam ya, Itamar bin Gvir, salah satu menteri yang berkuasa di Israel, melarang keras azan keluar suara selain seputaran ruang masjid. Nih, sekarang terhitung kapan? 1 Januari 2026. Oten lagi ceramah diludahin sama Ya, Israel. artinya kan nggak Ya nggak, kalau misalnya masih polusi suara nggak ada masalah. Yang penting kita nggak diludahin waktu lewat depan Yahudi gitu aja sih. Kalau diludahin itu harga diri agama jatuh seribu. Harga diri agama jatuh kalau diludahin di depan gantian dong, gantian. gitu. Kalau kau bicara orang Kristen diludahin, itu Oten dengarkan dulu, bisa Kores. tinggal Kalau di kau bicara Australia, orang Kristen kita diludahin, orang Islam dikasih kebebasan. bentar dulu Kucluk. Kalau kau bicara Australia, tentang Australia, orang kamu Kristen yang bohong, diludahin, makanya saya Kores, kamu deklarasi. lihat teman-teman Gokil yang aja, sering orang Kristen di Cina, Australia. kepalanya Kamu jangan bohong. Gue dapat terbaru misionaris di daerah Bait Suci, mereka digiring semua keluar daerah Bait Suci gitu. Dan ketika digiring itu mereka dapat pukulan baik yang perempuan maupun laki-laki misionarisnya. Kalau kau bicara tentang orang Kristen yang Terus diludahin, mereka misionarisnya bilang kayak gini, dengarkan ini dulu. loh yang disebut bangsa pilihan, mereka memukulku, aku wanita gitu katanya. Ya, makanya dengar ya. Apa? Yang kita bicara, kalau kau lihat orang Kristen diludahin sama orang Israel, lo lihat saudaramu yang Palestina, usus di barat, kepala di timur, kaki di utara. Ya sama ya, pendeta-pendeta di gereja-gereja hancur juga, mukanya pecah, ketimpa sama Iya. keruntuhan gerejanya di Palestina. Itu kan 3 gereja dari abad pertengahan di Palestina hancur lebur sama Israel. itu imbas, bro. Tapi kalau Parah sih, udah parah sih, karena minoritas gerejanya hancur semua, minoritas padahal. kamu nggak Parah bisa sih. bedain imbas. Kalau Hamas jelas kan Islam yang diserang. Iya gitu, cuma tetap yang kena pukul Kristen terus. Yang di Israel kena pukul Kristen, yang diserang yang di Israel Palestina kena pukul Kristen. Coba teman-temanmu yang Hamas itu lihat jantungnya di utara, kepalanya di timur. Ya tapi patung Tuhan nggak hancur gitu. Kalau misalnya kami meninggal biasa lah. Itu yang lo lihat. Kamu juga pejuang gitu kan. Kalau lu kan nggak ikut perang mati konyol jatuhnya. Kalau mamanya lu karena lu bawa orang Kristen diludahin sama saudaramu yang Hamas, jantungnya di utara, kepalanya di barat, kakinya di timur. Orang-orang Kristen yang nggak mati tapi diludahin ya sedih lah bre. Harga diri agama jatuh lah. Harga diri agamamu di mana? Jantung di mana? Loh enggak, kalau kami kan mati jantung keluar itu kan karena kami berperang gitu. Gagah. Ini loh. Lu nggak ada perang-perangnya lu. Tapi mati. Tapi mati. Mati konyol kan jatuhnya. Tuhan Israel itu artinya mereka itu lebih brutal kepada Islam. Lu diludahin. Kayak gitu dibedainnya. Iya, kayak diludahin. Yang baru asli. Iya gitu. Jadi apa namanya ya? Kalau kami mati jantung kemana mati syahid bangga kami. Tapi kalau lu gitu lagi sembunyi dalam gereja, lagi ngelakuin ibadah, lalu kemudian diludahi, kena bom gitu, tanpa lagi berperang. Ini kenapa ya? Korban ini jatuhnya. Nggak ada bagusnya bro. Gitu sih. Waduh ini seorang Kristen yang baik, bukan sama gua ini dialognya ini. Katolik. Nggak mau dibilang Kristen doi, pengen dibilangnya Katolik. Ya KTP-nya tulisannya Katolik. Itu Katolik tulisannya agamanya. Bang, Alhamdulillah. Jadi ngobrol apa nih kita sekarang? Udahlah gantian ya. Fed ngobrol sama yang lain ya. Bunda Fi, Rizal L, Tania, Blender, Erma, Naga. Aku istirahat dulu ya. Pembalap harus tidur. Tapi aku di atas kok. Aku di atas kok. Standby. Selamat lanjut. Yo Feb, selamat ngopi. ayo, Kres.
Silakan kalau ada yang mau tanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.